keluarga ini adalah benteng terakhir dari satu umat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keutuhan keluarga ini. Jangan sampai keluarga ini rusak. Umat dikatakan ada ketika keluarga-keluarga bertahan. Dan umat dikatakan bubar ketika keluarga-keluarga bubar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Keluarga dalam Al-Quran diistilahkan dengan ahlun. Jadi al-ahlu artinya keluarga. Kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan usrah. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan ahlun. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini istilah penting dalam Al-Quran, bahwa kita harus mengerti sedalam-dalamnya apa itu keluarga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keluarga ini terdiri dari 3 oknum. Pertama, az-zauj, yaitu suami. Ini kalau hubungannya dengan istri. Yang kedua adalah az-zaujah, yaitu istri. Tetapi dalam hubungannya dengan anak, yang laki-laki disebut dengan al-ab, yaitu ayah, dan yang perempuan disebut dengan al-um, yaitu ibu. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir seringkali menceritakan tentang az-zauj, az-zaujah, kemudian juga al-ab, al-um, dan al-walad. Al-walad ini jadi oknum pertama al-ab, yang sekaligus juga zauj. Oknum kedua adalah al-um, yang sekaligus zaujah. Oknum ketiga adalah al-aulad wal banat, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Inilah namanya keluarga, disebut al-ahl. Nah, tentu dalam pembahasan mengenai keluarga, kita tidak bisa melepaskan dari istilah-istilah Al-Quran tersebut. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, tentang kata ahlun, itu keluarga. Ini kita menemukannya dalam Al-Quran, yaitu dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kataku di sini satu akar kata dengan waqayaki, jadi yaitu melindunginya. Jadi waqayaki wiqayatan. Tapi juga dari kata waqayaki ini juga ini berkaitan dengan ittaqa yattaqi, yaitu bertakwa. Ya, perhatikan di sini dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka. Waquduhan nas wal hijar, bahwa api neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan batu-batu yang mereka sembah.
Terus setelah itu Allah menggambarkan tentang malaikat yang menjaga neraka. Alaiha malaikatun. Nah, karena ini tempatnya sangat menakutkan dan yang ada di dalamnya adalah api dan di situ tempat siksaan, maka malaikat yang Allah persiapkan adalah malaikat yang keras. Malaikatun ghiladzun syidadun. Tetapi secara umum para malaikat itu tidak ada satupun yang berbuat maksiat, dan malaikat memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan maksiat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan melakukan apa yang mereka diperintahkan. Apa hubungannya dengan keluarga? Mengapa Allah Subhanahu wa taala membahas dalam satu ayat tentang keluarga terus dihubungkan dengan neraka? Jadi keluarga ini adalah benteng terakhir dari satu umat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keutuhan keluarga ini. Jangan sampai keluarga ini rusak. Umat dikatakan ada ketika keluarga-keluarga bertahan. Dan umat dikatakan bubar ketika keluarga-keluarga bubar. Dari keluarga itu akan lahir pribadi-pribadi yang akan mengisi komunitas umat. Maka ketika keluarga itu baik, maka umat akan baik. Ketika umat baik, maka akan lahir pemimpin-pemimpin umat yang baik. Sebaliknya, ketika keluarga rusak, maka yang akan lahir generasi-generasi rusak. Dan kedepannya umat akan menjadi umat yang rusak. Di tengah-tengah umat yang rusak, akan lahir pemimpin yang rusak. Mengapa Fir'aun bisa bertahan bertahun-tahun untuk berkuasa sampai dia mengaku Tuhan? Sebab ketika itu komunitas rakyatnya adalah komunitas yang rusak. Kalau mereka adalah komunitas yang baik, maka tidak mungkin Fir'aun bertahan lama. Karena komunitas baik tidak bisa bertahan dengan kezaliman. Jadi keluarga ini benar-benar merupakan benteng terakhir. Karena itu upaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan umat Islam, maka yang pertama-tama kali mereka serang adalah keluarga. Jadi mereka melakukan segala cara untuk merusak keluarga. Berbagai seminar diadakan untuk memberikan pemahaman tentang wanita. Nah, keluarga ini bisa bertahan kalau kaum ibunya bertahan di rumah. Karenanya Allah menyebutkan untuk kaum ibu waqarna fi buyutikunna. Sekalipun ayat ini redaksinya untuk istri-istri Rasulullah SAW, tetapi istri-istri Rasulullah SAW sebagai teladan, maka Allah perintahkan mereka sebagai teladan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah mereka berdiam di rumah-rumah mereka. Artinya perempuan itu tidak perlu keluar rumah. Karena itu di dalam Islam perempuan itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah. Jadi perempuan itu sejak dia lahir sampai dia mati tidak pernah punya kewajiban mencari nafkah. Kalau dia masih berupa anak perempuan, maka yang menanggung nafkah adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, yang menanggung nafkah adalah saudaranya yang laki-laki. Kalau dia menikah, yang menanggung nafkah adalah suaminya. Kalau suaminya meninggal, yang menanggung nafkah adalah anak yang laki-laki, dan seterusnya. Jadi selalu beban untuk nafkah itu bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar
kaum laki-laki ini benar-benar melindungi wanita. Jadi perintah tentang ku anfusakum wa ahlikum ini perintah untuk laki-laki. Jadi setiap ada perintah untuk menjaga keluarga, itulah untuk laki-laki. Itulah mengapa kaum laki-laki itu dalam hubungannya dengan harta warisan, laki-laki itu mempunyai 2 kali lipat daripada perempuan. Sebab dia punya tanggungan. Itu penyebabnya. Jadi bukan tidak adil. Justru di situ letak keadilan sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi harta warisan sesuai dengan beban yang dia harus pikul. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir banyak berbicara tentang konsep keluarga. Jadi Allah sangat perhatian terhadap keluarga ini. Sebab tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjaga manusia. Nah, dalam rangka menjaga manusia, satu-satunya cara harus terbentuk keluarga. Manusia tidak akan terjaga di muka bumi kalau tidak ada keluarga. Perhatikan, mari kita runtut ini ya, runut. Bahwa Al-Quran ini tujuan pokoknya adalah menjaga manusia. Begitu kita buka Quran, kita langsung menemukan ayat di pembukaannya itu adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin artinya Tuhan pemilik manusia. Al-Alamin maksudnya manusia, Dzawil Uqul, yaitu yang berakal. Setelah itu kita baca Quran, kita menemukan dalam Al-Quran panggilan-panggilan yang inti panggilan itu adalah juga manusia. Jadi begitu kita baca surah Al-Baqarah, kita menemukan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, ya ayyuhan nas. Dan banyak panggilan-panggilan lain ketika mereka sudah beriman, oleh Allah dipanggil imannya, ya ayyuhalladzina amanu. Sama, manusia juga. Sampai terakhir dari Quran itu manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini manusia juga. Jadi berdasarkan ini para ulama tafsir mengambil kesimpulan bahwa tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjaga manusia, untuk merawat manusia. Dan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kehormatan khusus untuk manusia, yaitu Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak keturunan Adam, maksudnya manusia. Makanya manusia inilah makhluk satu-satunya kalau dia mati dikuburkan, dikafanin, disolatin, dikuburkan. Itu syariatnya. Summa amatahu fa aqbaro, kata Allah. Kalau manusia mati dikuburkan. Jadi matinya saja dihormati ini manusia, apalagi hidupnya itu. Makanya kalau ada anggota keluarga, ya, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, ini sungguh satu kezaliman. Jadi memang dalam anggota keluarga itu ada titipan khusus dari Allah SWT, yaitu tentang perempuan. Sebab perempuan ini adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Jadi sampai-sampai Allah turunkan satu surah namanya surah An-Nisa. Ini tujuannya adalah untuk melindungi kaum perempuan, menghormati mereka, memuliakan mereka semulia-mulianya. Sampai Nabi sendiri menjelang wafatnya, Nabi Masya Allah, ketika nafas sudah di kerongkongan, Nabi masih berpesan, ittaqu an-nisa. Pertama as-salat, as-salata, as-salata. Yang kedua, ittaqu an-nisa, tolong lindungi kaum perempuan, kata Nabi. Terus yang ketiga, ummati ummati, umatku umatku. Ini Nabi sudah menjelang wafat, sudah nafas di kerongkongan,
masih berpesan tentang perlindungan terhadap kaum ibu. Artinya bahwa satu kezaliman besar kalau akhir-akhir ini kita menemukan suatu tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Artinya ini sudah mulai lemah iman, sudah mulai merajalela kelemahan iman, sehingga kaum wanita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan, mereka mendapatkan posisi yang sangat tinggi, dan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemuliaan yang sangat agung sampai Allah turunkan surah An-Nisa. Ternyata banyak masih yang melecehkan kaum wanita.